Selamat datang di rumah sakit. Perawat ini memakan kotoran hidungnya sendiri. Suara apa itu? Sepertinya pesawat. Ada pesawat terbang di atas rumah sakit. Melompat dari pesawat saat terluka bukan ide yang bagus, tapi sepertinya Rumi sudah terbiasa. Dia mendarat seperti pahlawan super. Perawat, aku butuh dokter. Segera datang. Itu dokter miskin. Aku tak mau dia. Aku beri mikrofon emas. Beri aku dokter yang lebih baik. Wah, keren. Ini si dokter kaya. Senang bisa jadi doktermu. Ayo ke ruanganku. Wah, apa itu? Ada tangan keluar dari tanah. Itu Wednesday, dia juga terluka. Rumi dan dokter kaya takut sampai mereka lari. Hei, aku butuh dokter. Ini tambahan untuk koleksiku. Ayo, Wednesday, aku akan jadi doktermu. Selamat datang di bangsalmu. Kamu akan tinggal di sini. Hah? Ada jejak kaki berlumpur di lantai? Jejaknya mengarah ke tempat tidurmu, Rumi. Ada orang di sana? Ayo kita intip. Ya, Wah, Kami berhasil mengerjaimu. Ternyata cuma tulang palsu. ayo kita singkirkan tulangnya. Nah, Wednesday, ini tempat tidurmu. Aduh, Rusak segampang itu. Aku ini sedang terluka. Aku butuh tempat tidur yang lebih bagus. coba kulihat. Aku tahu. Bagaimana kalau peti mati? Ayo taruh di sini. Sekarang, gunakan serum pertumbuhanku. Cukup 1 tetes. Ini akan berubah jadi besar. Tada! Ini tempat tidur barumu. Akhirnya, mereka dapat tempat tidur nyaman di bangsal mereka. Dokter kaya versus dokter miskin. Balerina Cappuccina terluka. Tolong bantu, kepala cangkirku rusak. Apa itu? Oh, kepalamu kenapa? sepertinya aku sekarat. Wah, itu cappuccino. Kelihatannya enak. Tunggu, perutku sakit. Perutku juga. Perutku kram sekali. Sepertinya aku harus ke toilet. Ya, aku duluan. Hei, Aku masuk duluan. Toilet ini sangat kotor. Ini sangat menjijikkan. Dokter, tolong bantu aku. Aku datang. Kamu butuh apa? Toilet itu jorok. Oh, aku menemukan ember. Kamu bisa pakai ini. Kalau kamu tak masalah dengan lalatnya. Tapi kita butuh sesuatu yang lain. Sebuah pelampung. Taruh di sekitar pinggirannya. Tada, toilet DIY. Itu termasuk menjijikkan. Tapi setidaknya kita kasih plastik dulu, supaya embernya tak semakin kotor. Ini cukup. Sekarang aku bisa melakukan urusanku. Lega. Toilet itu bau sekali. kuberi uang kalau kamu memberiku toilet mahal. Asyik. Aku akan membantumu, Rumi. Ikuti aku ke sini. Ini toilet VIP khusus orang kaya. Tada. Wah, ini terbuat dari emas. Luar biasa. Kursinya terlihat nyaman. Aku butuh privasi. We're going up, up, up. It's our moment. You know, together we're glowing. Gonna be golden. Kamu berisik sekali. Ini sangat mengganggu. Untung aku punya jari di sini. Bisa kupakai untuk menutup telingaku. Nah, ini lebih baik. I'm done hiding. Now I'm shining. Oke, udah cukup. Berikan mikrofonnya padaku. Dak, itu punyaku. Au. Rumi menarik terlalu keras dan giginya kena mikrofon. Oh tidak, gigiku copot. Gigiku hilang. Dokter, tolong aku. Aku datang. Ada apa? Coba kulihat. Oh, ada gigi yang hilang di sini. Itu celah yang cukup besar. Emas batangan dan gigi yang hilang, ya? Aku punya ide. Aku akan teleportasi masuk ke dalam mulutmu dengan jam tanganku. Aku berhasil. Dan lihat, aku buat gigi dari emas. Ayo kita masukkan ke tempatnya. Saatnya kembali. Oke, bagaimana gigi barumu? Keren sekali. Aku punya gigi emas. Oh tidak, Wednesday sedang makan camilan berlendir. Apa yang terjadi di sana? Oh tidak, mereka tidak boleh mengganggu pasienku. Aku harus turun tangan. Hei, Wednesday. Aku hanya menikmati camilanku. Aduh, gigimu memang menjijikkan. Cukup dengan lendir ini, perempuan bau.
Kamu harus bersihkan gigimu. Tidak, terima kasih. Harus bagaimana ya? Lendir dan pasta gigi? Aku punya ide. Letakkan mangkuk lendir di sini, lalu tambahkan banyak pasta gigi. Sekarang campurkan semuanya, seperti ini. Oke, kamu bisa sikat gigi dengan lendir ini kalau mau. Baiklah, aku akan sikat gigi. Begini kan caranya. Wow, banyak juga busanya. Berhasil. Gigi Wednesday sekarang bersih sekali. Aku memang dokter yang baik, kan? Sekarang mereka tak bisa mengganggumu. Oh, tidak. Rambut Rumi dan Wednesday saling tersangkut. Aduh, kulit kepalaku. Semua ini salahmu. Lepaskan. Tolong. Au, au. Wah, ini kelihatannya kusut parah. Oh, aku tahu. Kita bisa pakai pedang untuk memisahkan rambutnya. Ya. Aduh, tunggu. Rambutku hilang. Apa? Kamu memotong rambutku? Girl, perbaiki rambut kami sekarang. Aku suka ini. Duduk, jangan khawatir. Akan kuberi kamu rambut baru. Aku tahu. Ayo buat ramuan ajaib. Kita butuh alat cobek. Ini bakal keren. Pertama, tambahkan mutiara ini. Lalu tambahkan juga berlian. Tuangkan semuanya. Dan beberapa kelopak bunga. Sekarang tumbuk dan campur semuanya. Ramuan siap. Ini akan memberikanmu rambut baru. Oke, tuang beberapa tetes di kepalamu dan saksikan keajaibannya. Wow, rambutku sangat cantik. Aku punya ide. Ayo buat ramuan. Di sini kita punya panci penuh air panas. Tapi kita juga perlu bahan-bahan khusus. Mungkin seperti bom, oli. Masukkan saja. Bagaimana dengan sekrup dan paku? Aha, aku temukan lagi. Mari tambahkan ting. Dan tambahkan juga tulang di sini. Baiklah, itu sudah cukup. Kita campur semuanya. Sekarang ramuannya siap. Tuangkan beberapa tetes di kepalamu. Dan ini akan memberikanmu rambut lebat. Aduh, rambut Wednesday malah jadi ular. Aku suka ini. Mereka sepertinya sedang santai hari ini. Zoe datang mengunjungi Rumi. Dia membawa banyak permen dan coklat. Hei Rumi, ini semua untukmu. Wah, ini semua kesukaanku. Ya, makan saja. Rasanya enak. Aku juga mau camilan. Kerja bagus, Ting. Dia mengambilkan satu untukku. Oreo, ini kelihatannya enak. Sudah lama aku tak makan ini. Ayo coba gigitan pertama. Dan gigitan selanjutnya. Aku mau satu lagi. Wajah Rumi penuh dengan jerawat karena coklat. Wednesday juga punya banyak jerawat karena Oreonya. Apa-apaan ini? Oh tidak, kenapa wajahku seperti ini? Aku harus membencetnya kan? Banyak nanahnya. Dokter sudah datang. Apa yang terjadi? Wah, wajahmu. Dilarang bawa permen ke rumah sakit ini. Keluar dari sini. Aku tak bisa memencetnya. Dokter, Aku datang. Biar ku pikirkan solusinya. Aku tahu. Lihatlah mawar ini dengan durinya. Kelihatannya tajam. Gunakan durinya untuk memecahkan jerawat. Tusukkan dengan hati-hati. Sepertinya berhasil. Tinggal beberapa jerawat lagi yang harus dipecahkan. Baiklah, selesai. apakah sudah hilang? Jelas. Harus bagaimana? Oh, aku punya ide. Kita butuh emas batangan. Ini pasti membantu. Tapi pertama-tama, kita harus lelehkan emas batangan ini dengan pengering rambut. Panasnya akan melelehkannya. Sekarang ambil kuas dan celupkan ke dalam emas cair. Cukup beberapa celupan saja. Oleskan ke seluruh wajah. Nah, ini berfungsi seperti masker wajah. Sekarang kita tunggu. Saatnya melepas maskernya. Wajahmu sangat bersih. Jerawatku hilang. Baiklah, Nona-Nona. Tidak boleh makan permen lagi. Rumi dan Wednesday sedang mencoba menghidupkan mainan sahur. Defibrilator ini seharusnya bisa. Ayo coba lagi. Semoga bisa. Tidak bisa. Sepertinya sahur sudah tidak ada. Oh tidak, mainan sahur berubah jadi makhluk hidup. Ayo sentuh dia. Aduh. Ada serpihan kayu. Teriakan mereka membangunkan sahur. Ini darurat. Kita butuh dokter.
Baiklah, kami datang. Ada apa ini? Biar kulihat. Serpihan kayu ya? Kita perlu lihat lebih dekat. Kita butuh kaca pembesar. Itu serpihan sahur mini. Hehehe. Aku akan menelepon seseorang. Ya, tolong kirimkan sekarang. Oke, sekarang kita tinggal tunggu. Ini dia, pengiriman khusus. Mari buka paketnya. Ini pompa khusus yang bisa mengeluarkan serpihan kayu. Siap? Mari kita pompa. Coba beberapa kali, dan serpihannya hilang. Wow, itu luar biasa. Sudah kubilang kan pompa ini keren. Kita perlu mengeluarkan serpihan kecil yang mengganggu itu. Biar aku coba pakai tangan. Tidak, tidak. Tanganmu kotor. Baiklah. Ayo berpikir. Aku tahu. Haha. Kita butuh korek dan gelas. Pertama, panaskan bagian bawah gelas dengan korek. Sepertinya sudah cukup. Letakkan gelas di atas serpihan dan biarkan panas menariknya keluar. Dan serpihannya keluar. Berikan padaku. Aku mau menyimpannya. Tunggu apa lagi? Keluar. Oh tidak, ini sangat kacau. Permen bola mata. Ini favoritku. Saatnya makan makanan favoritku. Wanginya enak. Lihat ini. Wednesday mulai tersedak. Selamat makan. Terlalu banyak sushi. Rumi juga mulai tersedak. Ting mencoba menepuk punggung Wednesday, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, Ting menarik, dokter. Wow, pasienku tersedak. Aku butuh alat khusus. Ini pompa. Cukup letakkan di mulutmu dan pompa. Wah, ini sushi gulung yang panjang. Pantas saja kamu tersedak. Pemotong hotdog ini akan membantu. Taruh sushi dan tekan pemotongnya. Nah, potongannya jadi kecil-kecil. Sekarang kamu bisa nikmati sushimu. Ini tidak akan membuatmu tersedak lagi. Banyak sekali uangnya. Ada apa Wednesday? Ayo coba ini. Ini tak berhasil. Baiklah, cara lain. Aku tahu. Ayo ambil penyedot toilet. Letakkan ini di mulutmu dan aku pompa. Oh tidak, itu agak menjijikan. Permen bola mata keluar dari tenggorokannya. Aku jadi takut makan ini sekarang. Berikan padaku. Ayo berpikirlah. Aha, kita butuh suntikan raksasa. Pertama, buka suntikannya dan masukkan permen bola mata ke dalam. Pastikan terisi penuh. Masukkan pendorongnya dan dorong terus sampai cairan permennya keluar. Seperti ini, sekarang kamu bisa meminumnya. Rasanya manis sekali. Ada penjaga Squid Game di rumah sakit. Mereka membawa peti mati. Siapa yang ada di dalamnya? Rumi dan Wednesday sangat penasaran. Ayo buka. Itu boneka Squid Game. Apakah dia mati? Tunggu, dia bergerak. Sepertinya dia hidup. Matanya terbuka. Mendeteksi musuh. Oh tidak, dokter. Ada apa? Tangan mereka butuh perawatan. Harus bagaimana ya? Oh, aku punya ide. Ini alat pendingin. Celupkan tanganmu ke dalamnya dan pembengkakan akan berhenti. Oh, dingin sekali. Kamu pintar sekali, dokter. Tanganku terasa lebih baik sekarang. Sini. Kita harus memberi es ke tanganmu, tapi lebih baik jika kita menggunakan kulkas. Masuk ke dalam. Aku akan atur suhu ke yang paling rendah. Semestinya ini cukup dingin. Ups, aku harus buang air. Wednesday ditinggalkan sendirian di dalam kulkas terlalu lama. Ayo keluarkan kamu dari sana. Wednesday beku seperti es. Aku akan mencairkanmu. Tenang saja, kamu akan keluar sebentar lagi. Kamu membekukanku. Tapi setidaknya tanganmu baik-baik saja sekarang. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Ting. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya.
Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua Huntrix sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku
Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menata telapak kakiku dengan tulisan hand trick. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Bertie bukan pelakunya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Thing jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Ia sudah menolongku. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku, karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Oh, tidak. Mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun. Apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak Thing pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Thing berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain.
Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berdering. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama, tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar.
Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku.